Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ervan Indi Wijaya, izin meneruskan apa yang dijelaskan oleh Mas Andro tadi, yang mana kita akan belajar ke part 2 ya, tentang pembahasan operator. Jadi operator yang akan kita bahas, yang bagianku itu ada operator relasional, ada operator logika, ada operator bitwise. Nah, teman-teman di sini mungkin udah agak familiar ya sama ini ya. Sudah dipelajarin di kuliah, jadi kita mungkin agak cepat. Jadi kita pertama itu ada operator relasional. Operator relasional itu apa? Jadi dia digunakan untuk mengevaluasi nilai antara satu dengan nilai yang lainnya gitu. Misal kita ada dua nilai gitu, dua nilainya biasanya yang dievaluasi ya. Ada dua nilai, misal kita ada 5 sama 3 gitu. Apakah di sini sama dengan 2 kali ini? Berarti nilai 1 sama nilai 2 gitu. Apakah sama dengan gitu. Jadi 5 apakah sama dengan 3? Misalnya gitu. Nah, otomatis kan kalau kita pikir kan ya nggak mungkin gitu, salah gitu. Jadi dievaluasi ke 0. Equal to. Jadi dia mengevaluasi 2 nilai. Apakah dia sama dengan, lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan gitu. Jadi kayak ini 5 lebih dari 3 dievaluasi menjadi 1, soalnya benar. 5 kurang dari 3 dievaluasi salah. Seperti itu. Oke ya. Jadi kita mungkin teman-teman bisa dievaluasi sendiri ini, dipelajari. Masuk ke ini ya, programnya. Jadi kayak kita ada ini ya, ada include seperti biasa, std_h, in main. Kita ada variabel 3 A, B, dan C. Nah, A, B, C ini kita kasih nilai 5, 5 sama 10. Nah, kita print. Ini ada perintah print. %D ini nanti akan merujuk ke A. Ini B ini akan menuju ke sini. Otomatis A sama dengan 2 kali B. Kita evaluasi nilainya. %D ini merujuk ke sini. Nah, ini perintah yang akan mengevaluasi gitu. Jadi A apakah dia sama dengan B? Nilainya keluarannya hanya 2 gitu. 1 atau 0 gitu. 1 benar, 0 itu salah gitu. Jadi A apakah sama dengan B? Benar. 1 nanti hasilnya gitu. Sama halnya dengan yang kedua ini. Tapi yang berbeda itu cuma C, ini B, ini yang atas B itu kita C gitu. Kita evaluasi yang C sekarang. Nah, ini yang bedanya yang ketiga, yang perintah statement ketiga itu cuma apakah A itu lebih dari B, A lebih dari C, A kurang dari B, A kurang dari C, apakah A itu tidak sama dengan B, dan seterusnya. Otomatis sih struktur programnya itu sama dan simple juga. Langsung kita jalankan. Nah, di sini bisa lihat ya, 5 sama dengan 2 kali 5 benar. 5 sama dengan 10 salah, berarti 0. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke. Masuk ke operator logika. Nah, logika ini dia akan membandingkan antara dua keadaan gitu. Misal keadaan yang udah kita dapetin dari operator relasional tadi, kayak misal kita ada C, apakah C itu sama dengan 5? Oh, misal ya, maka hadisnya 1 kan. Jika tidak ya 0 gitu. Nah, kita membandingkan dua keadaan itu gitu. Membandingkannya itu pakai ini ya, pakai logika kayak dan, or, not. Nah, kayak ini. Nah, misal kita punya C sama dengan 5 dan D sama dengan 2 gitu. C apakah sama dengan 5? Ini keadaan pertama. Istilahnya gitu ya. Oh, berarti benar 1. Oke, kita anggap ini 1. Didankan. Berarti dan pikir aja kayak gerbang logika dan gitu ya. D lebih dari 5. Salah, D salahnya 2. Lebih kecil seharusnya. 1 di dan 0. Maka nilainya akan 0. Nah, sama halnya, caranya sama seperti yang di atas, cuma kita ganti gerbangnya itu OR. Seperti itu enaknya.
Nah, ini kayak C itu yang ketiga ini not, ya kita pakai tanda seru. Nah, C ini kita ada tadi 5 ya. C apakah sama dengan 5? Oh iya, benar. 1 dinotkan equal to 0. Jadi sama dengan 0. Nah, ini aku ada programnya. Jadi kita ada include stdio.h, ada in main. Kita ada in, ini variabelnya ada A, B, C, result. Nah, result ini nanti akan menyatakan hasilnya. Kita tampung ke variabel result. Nah, resultnya ini di bawahnya ini ada apakah nilai A sama dengan B? Otomatis benar kan? Kalau kita lihat. 1 didankan sama C apakah lebih dari B? C lebih dari B. Oke, 1. Didankan 1 sama 1, 1. Oke, dapat nilainya result. Nah, result. Nah, print F, kita print F A sama dengan 2 kali B dan bla 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 bla. Nah, ini persen D nanti akan mengeluarkan nilainya dari result ini. Nah, nilai result ini akan berganti-ganti. Tergantung ini ya, perintah yang kita berikan kayak ini, dan ini cuma yang ganti ini apakah C itu kurang dari B. C kurang dari B. Salah kan? Soalnya lebih besar. Didankan jadinya nanti resultnya akan beri nilai 0, 1 sama 0 gitu. Ini cuma ganti or, ini or, ada ganti-ganti ya ini. Ini tidak sama dengan seperti itu. Teman-teman bisa yang bawahnya coba di angan-angan ya, dicoba sendiri di apakah nantinya jawabannya itu sama dengan program. Nah, ini hasilnya 1 0 tadi kita ya udah coba. Oke, yang terakhir ini ada operator bitwise. Nah, bedanya apa ya? Ini juga menggunakan gerbang ya, gerbang logika. Kita pakai AND, tapi ini lebih bervariasi ya. Kayak AND, ada in, ada OR, ada ini ada exclusive OR yang tidak ada ya. Sama ini ada left shift right. Nah, bedanya sama yang logika ini buat evaluasi 2 keadaan doang gitu loh. Antara ya cuma 1 bit doang gitu. Kalau nggak bisa kalau kita kayak 4 bit sama 4 bit nggak bisa. Logika itu biasanya gitu. Jadi kalau validnya, kalau logika itu 2 keadaan 1 bit 1 bit. Kalau bitwise ini cuma buat bilangan gitu. Misal kita pengen melakukan operasi logika pada 2 bilangan biner. Nah, itu bisa pakai operator bitwise seperti itu. Langsung aja kita masuk ke programnya. Jadi kalau kita ada program, ada include stdio.h, ada in main, seperti biasa kita ada char. Nah, ini char kenapa pakai char, kenapa kok tadi aku pakai in, nanti aku jelasin. Char di sini char kan 1 byte ya. Jadi kita ada 1 byte variabel A, kita kasih nilai 10, B 8. Kita ada konversinya A ini ke bilangan biner, B-nya ini. Kita print nilai A dan B. Nah, persen D ini akan merujuk ke nilai A dan B. Nah, nilai A dan B ini nanti kalau kita lihat ya, 1 sama 1, 0 sama 0, 0. 1 sama 0, 0. 0 sama 0, 0. Otomatis nilainya akan sama dengan B atau sama dengan 8 yang ini. Kalau printf yang bawahnya, itu cuma bedanya di OR-nya doang gitu. Ini exclusive OR. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat ini ada kok. Kenapa kalau pakai apa ya? Buat not ya ini ya. Jadi negasi dari A. Kita pengennya itu ini kalau gini ya teman-teman, cara itu kan 1 byte, otomatis 8 bit gitu. Sebenarnya nulisnya gini. Oke, gini. Jadi misal kita not kan, nanti kita pengennya itu kan hasilnya gini. Nah, otomatis kalau apa ya? Kita kalau ngitung biasa kan biasanya itu hasil desimalnya itu pasti positif ya. Nggak mau negatif gitu. Misal kita nggak mau negatif gitu ya. Nah, kita bisa pakai namanya Einstein char ini.
Ini buat konversi ya, konversi. Sebenarnya kalau kita ini ya, kita tanpa kasih unsigned char ini, dia akan ngasih bilangan negatif gitu. Soalnya ya char kan bisa, char kan itu secara defaultnya itu dari positif sama negatif gitu, bisa dua keadaan itu gitu. Nah, otomatis kalau kita kasih unsigned kan dia adanya apa? Ke positif doang gitu. Seperti itu. Nah, kita pakai yang positif aja gitu. Nah, di yang bawahnya ada printf B, left shift 1. Nah, left shift ini, misal kita ada ini ya, B kita left shift satu kali ke kiri. Di left shift satu kali ke kiri. Otomatis, satunya ini, apa ya, kita geser ke kiri satu kali gitu. Itu otomatis nolnya nambah 1 di sini. Nah, kayak ini. Tes nambah 1. Otomatis nanti nilainya akan sama dengan 16. Printf, kita right shift satu kali, otomatis dia akan bergeser ke kanan satu kali, des ke sini ada nolnya di sini. Apa ya? Yang satunya ya ini, des bergeser, satunya yang digeser. Oke, langsung aja kita coba. Nah, ini kita udah dapat ya, tadi dannya ini atas 8, ini 10, 2. Nah, notnya A itu kan 245, teman bisa hitung sendiri ya. Ini ya, jadi kita ada A ini, kalau kita notkan karena ini 1, ini sama ini kan. Oke. Nanti akan di ini, not ini kan ini. Nanti kalau teman-teman hitung hasilnya 245. Karena ini B-nya ini tadi kita dapat 16, bener. Ininya 4, bener. Oke. Oke, mungkin itu aja ya. Dari teman-teman mungkin di sini kalau ada yang belum paham bisa tulis ya di kolom komentar. Mungkin di sini kalau aku ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.